dari kelurahan, kemudian di sini ada dari Dinkes. Kebetulan hari ini supervisi di Kelurahan Indrasari RT 2 RW 1. Nah, tadi setelah keliling dari 11 rumah, kemudian satu tempat umum dan satu sekolah, ditemukan di rumahnya ada 2 yang positif jentik, Bu. Tadi di kamar mandi sama ada di gentong. Ya. Mungkin gentongnya sudah waktunya nguras. Nah, terus tambahan informasi, Bu. Ketika jentik tidak hanya di dalam rumah kamar mandi, tapi juga ditambah di sekitar rumah, dispenser itu juga, di sekitar rumah khususnya ban, kemudian pot, piringannya pot, kemudian minumnya burung. Nah, karena nyamuk itu tidak hanya di kamar mandi, mungkin di kamar mandi warganya sudah bersih, Bu. Insya Allah dibersihkan setiap minggu 2 kali. Cuman untuk yang pot, kemudian wadah-wadah terutama setelah hujan, nah itu perlu diperhatikan kembali. Jadi panjenengan tidak hanya monitoring, tapi juga melakukan sosialisasi tempat-tempat yang berisiko menjadi sarang jentik. Karena peningkatan kasus DBD ini sudah meningkat. Tahun lalu, bulan Mei, terutama Mei itu sudah turun kasusnya. Namun karena ada perubahan cuaca juga, harusnya ini sudah musim kemarau, tapi kemarin masih hujan juga, tadi pagi juga masih gerimis. Nah, berarti masih harus tetap waspada terkait dengan demam berdarah. Nah, nyamuknya, Bu, nyamuknya demam berdarah itu mulai menghisap atau menggigit atau mulai cari makan itu pagi hari jam 6 sampai jam 10 pagi, lalu sore jam 3 sampai menjelang maghrib. Terus kalau siang kemana? Kalau siang istirahat di sela-sela baju yang digantung, tidur di tanaman yang mungkin nandon air. Tanaman bakung itu juga nandon air. Nah, nanti dia baru ngigit lagi pagi sama sore. Jadi kalau sudah pagi hari, monggo bisa dikasih obat nyamuk atau pakai hit, monggo. Terus kemudian kalau sore hari sudah langsung segera ditutup jendela pintu biar tidak menggigit, karena pagi hari mungkin masih ada yang tidur, terus sore hari istirahat juga masih ada yang tidur, jadi tidak kerasa waktu digigit nyamuk. Terus nyamuknya yang demam berdarah itu yang bintik-bintik hitam putih, Bu. Kalau yang malam hari di jam 9 malam, jam 10 malam itu insya Allah nyamuknya sudah beda. Yang kalau di sini itu panas, nah itu insya Allah sudah bukan demam berdarah. Jadi pagi, Bu, tadi jam berapa, Bu? Jam 10. Sore jam 3 sampai terus ini tambahan untuk fogging. Nah, fogging ini bukan upaya pencegahan DBD, tapi fogging ini adalah pengendalian terakhir. Jadi fogging ini tuh kalau sudah notok jedok, sudah banyak warganya baru di fogging. Jadi bukan berarti terus kok harus nunggu korban jiwa, mboten. Tapi memang yang diutamakan adalah PSN 3M+. Kalau tidak ada sarang jentik di wilayah panjenengan, insya Allah bebas nyamuk. Nah, jadi fogging ini sudah pilihan terakhir. Karena satu, dampaknya fogging adalah bisa, asapnya kan tebal ya, Bu. Asapnya tebal, itu bisa masuk ke pernapasan. Nah, terus yang kedua kan menggunakan obat, bahan kimia, insektisida. Nah, itu juga berbahaya. Kemudian sisanya itu kan juga nempel di lantai, nempel di sofa, kursi, jenengan harus bersih-bersih. Nah, terus, Bu, kalau fogging, misalnya memang harus di fogging, itu harus
harus masuk rumah. Nggih. Jadi bukan lingkungannya, kecuali taman. Nah, itu baru kan tidak ada rumahnya. Kalau di pemukiman harus masuk rumah. Kalau ada 2 rumah yang tidak berkenan, berarti kurang efektif untuk dilakukan penyemprotan. Karena kadang nakalan, Bu. Ya. Oke. Pas wayai fogging iya. Pas petugasnya datang ditutup rumahnya. Nah, terus nanti pas kena fogging kan, besok entah tahun depannya mungkin tetangganya ada yang kena, rumahnya ditutup. Nah, berarti kan nakalan, Bu. Pun itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin ada tambahan dari Mbak Dwi atau Bu Ana. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu-ibu, hari ini sebenarnya bukan awal mula ya kita untuk PSN bersama. Sebenarnya ibu-ibu juga sudah melakukan PSN setiap minggunya ya. Ada yang sebenarnya mungkin tidak hari Jumat juga gitu ya Bu ya. Ada yang hari Kamis, mungkin juga kalau misalkan pas hari Jumat ada kegiatan lain itu juga mungkin hari Rabu atau hari lain lah, atau hari Sabtu begitu ya. Tapi kenapa kok saya baru membuat flyer? Sebenarnya untuk mengingatkan lagi, untuk menguatkan tekad kita bahwa jangan kendor untuk PSN ini, karena paling efektif untuk memberantas demam berdarah ya lewat PSN. Fogging itu jauh-jauh aja, maksudnya fogging itu kita jauhkan, pandangan untuk fogging itu kita sudah hilangkan saja. Malah Mbak Mareta tadi pilihan terakhir, kalau saya mending nggak usah gitu, nggak usah, kita fokuskan ke PSN ya. PSN, kenapa kok kita harus PSN? Karena supaya PSN itu Bu, meskipun jenengan tidak bisa melakukan, misalkan yang punya rumah bisa melakukan sendiri. Kalau fogging kita butuh orang lain. Tapi kalau pemeriksaan jentik kita bisa lakukan sendiri. Minimal di lingkungan rumahnya ibu-ibu kader sama tetangga kanan kiri. Kemudian warga itu juga bisa melakukan sendiri. Jadi ini sebenarnya bukan awal, tapi saya ingin supaya kita tetap ingat bahwa kita harus melakukan PSN selama 1 minggu minimal 1 kali. Nah, 1 kali di lingkungan kita sendiri. Harapannya ya supaya kita tidak terkena demam berdarah. Kemudian saya pesan juga untuk ibu-ibu, kalau pada saat PSN jangan lupa pakai masker, terus kemudian berkomunikasilah yang baik dengan warga, kula nuwun, terus kita komunikasikan kalau bisa sebelum hari Jumat bahwa kita serentak untuk PSN, dan mereka juga supaya sadar dan mempersiapkan diri juga. Sebenarnya hari Jumat itu tidak harus kita masukin satu-satu, tapi minimal dengan kita woro-woro akan PSN hari Jumat, warga itu pasti sudah siap-siap. Siap-siap. Nah, kalau memang ada yang tidak atau yang susah dimasuki gitu, mereka diminta untuk PSN sendiri. Kalau memang mereka tidak sanggup, dibantu sama kader. Tapi kalau memang mereka bisa PSN sendiri, itu juga baik. Karena mereka kan yang menjaga. Tapi kita juga kasih tahu tempatnya itu di sini, di bak mandi, di dispenser, di tempat tempat pemeliharaan hewan, tempat minum pemeliharaan hewan. Tadi juga ketemunya di talang air, Bu. Karena habis hujan itu saluran pipanya itu kebuka, terus di situ banyak jentik yang di RT 1 tadi. Nah,
itu kita minta warganya untuk membersihkan talang air itu ya. Terus kalau memang ada yang tidak bisa dimasuki, dikomunikasikan untuk setiap minggu harus dilakukan pemeriksaan Check it out. Kalau misalkan ada kasus yang repot jenengan sendiri, kanan kiri tetangga juga ada resiko terkena juga gitu. Kalau jenengan tidak mau melakukan pemeriksaan jentik, kalau ada yang sakit terus habis itu tiba-tiba nanti minta fogging dan sebagainya loh, kan nggak gitu, kan bukan itu solusinya ya, itu nih Bu. Jadi mudah-mudahan di RT 2 warganya bisa diajak kerjasama. Oke. Sudah, itu saja pesan saya, tetap dilakukan meskipun saya atau dari teman-teman kelurahan mungkin ada acara terus nggak bisa datang, mohon ibu-ibu tetap PSN sendiri. Mudah-mudahan dengan langkah kita yang pantang menyerah ini, kita Kebonsari bebaslah dari demam berdarah. Oke, matur suwun. Assalamualaikum. Hasilnya Bu, pemeriksaan tadi Aman, TK Iya. aman. Siap Bu, imbauannya kepada masyarakat Bu. Jangan lupa periksa jentik seminggu 2 kali. Terus karena jentik itu jadi nyamuk, sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian DBD di Kelurahan Kebonsari. Sampun. Oke.